Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kerjasama. Ya, mata pelajaran PPKN KD 3.4. Nah, sebelum kita bahas materi, Ibu akan bacakan di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami makna bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan bentuk-bentuk bersatu dalam keberagaman. Nah, untuk video yang sebelumnya, Ibu pernah bahas ya bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan. Nah, meskipun kita berbeda-beda, kita sebagai manusia harus tetap apa? Bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Nah, bersatu dalam perbedaan atau dalam keberagaman, kita harus lakukan dalam berbagai kegiatan. Kegiatannya apa? Dengan cara bekerja sama. Nah, apa sih itu kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah disepakati bersama, ya, atau kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, itu boleh, ya. Nah, sekarang kerjasama, kenapa manusia perlu bekerja sama? Ya, dari pengertian kerjasama ini, kenapa manusia perlu bekerja sama? Karena apa? Nih, karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan pastinya membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya, ya. Nah, bekerja sama itu dapat dilakukan dimanapun, misalnya di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa contoh kerjasama. Yang pertama, kerjasama di rumah. Misalnya, yang pertama, kalian membantu ibu menyiram tanaman di halaman rumah. Yang kedua, membersihkan rumah bersama keluarga kalian, ya. Yang ketiga, bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Yang keempat, bekerja sama menghemat listrik di rumah. Jadi, kalau kerja sama di rumah ini biasanya dilakukan bersama keluarga kalian. Contoh yang kedua, kerja sama di sekolah. Yang pertama, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Nah, kalau di sekolah ini kerjasamanya dilakukan bersama siapa? Teman, ibu guru, ya, bapak guru, ya. Yang kedua, contohnya yaitu bekerja sama melaksanakan piket kelas, ya. Ini biasanya bersama teman kalian, sesuai jadwalnya kalau melaksanakan piket, ya. Yang ketiga, kerjasama di lingkungan sekolah, misalnya menyiram tanaman, mencabutin rumput, ya. Ini biasanya dilakukan bersama teman-teman kalian, ya. Yang keempat, itu kerjasama menjaga kebersihan sekolah. Misalnya kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus di tempat sampah, ya. Yang ketiga, itu kerjasama di lingkungan. Nah, di lingkungan ini misalnya di lingkungan masyarakat, ya, bersama masyarakat, bersama warga, ya, atau tetangga yang ada di rumah kalian. Yang pertama, contohnya yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan, misalnya membersihkan jalan, jembatan, dan lain-lain, ya. Yang kedua, gotong royong membangun balai desa atau pos ronda,
masjid, dan lain-lain. Yang ketiga, bekerja sama membantu warga lain yang sedang kesulitan. Contohnya, tetangga kalian, anaknya ada yang sedang sakit. Nah, kalian bantu mengantarkan anaknya bawa ke rumah sakit. Nah, itu contohnya. Yang keempat, bekerja sama mengadakan acara-acara besar seperti Hari Raya Kemerdekaan, Hari Raya misalnya Idul Fitri. Nah, biasanya kalau Idul Fitri kan ada yang sholatnya di luar, berarti kan harus menyiapkan apa? Alasnya. Nah, kalian harus bantu. Tuh, ya. Hari Kemerdekaan, misalnya mengadakan lomba-lomba, berarti kita harus bantu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, ya. Atau menghiasnya, misalnya masang bendera, gitu, ya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, lihat kalian perhatikan gambar ini. Di sini Siti sedang bermain, sedangkan ibu sedang menyiram tanaman. Nah, ketika Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman, apa yang harus dilakukan Siti? Ya, seharusnya Siti bergegas untuk membantu ibu menyiram tanaman agar pekerjaan ibu cepat selesai, ya. Bergegas itu apa, Bu? Bergegas itu segera, ya. Segera membantu ibu menyiram tanaman. Yang kedua, Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua, sedangkan Edo sedang main layang-layang. Nah, apa yang harus dilakukan Edo? Edo seharusnya membantu ayah mengumpulkan ranting-ranting pohon yang sudah ditebang oleh ayah. Nah, ini contoh kerjasama di rumah. Yang ketiga, nih, perhatikan ya di gambar ini. Lani sedang menangis. Kesakitan tangan Lani tertusuk dari bunga mawar, ya. Tangannya itu tertusuk karena duri bunga mawar. Nah, apa yang harus teman-teman Lani lakukan? Nah, teman-teman Lani segera membantu Lani mengeluarkan duri dari tangan Lani dan segera memberi pertolongan pertama untuk Lani. Setelah itu membantu mengantarkan pergi ke UKS, ya. Nah, mulai sekarang kalian jangan segan-segan ya untuk meminta bantuan kepada orang lain, ya. Kalau kalian merasa kesulitan, karena bekerja sama dengan orang lain itu memiliki banyak manfaat, ya. Manfaatnya apa aja, Bu? Nah, di sini nih, yang pertama, manfaat kerjasama itu, satu, tujuan lebih cepat tercapai, ya. Misalnya tujuan nih, misalnya di kelas, tujuannya agar kelas bersih, maka dilakukan apa? Gotong royong membersihkan kelas, ada yang menyapu, mengepel. Nah, ini ya, biar cepat selesai. 2, menumbuhkan sikap semangat persatuan, ya. Menumbuhkan semangat persatuan ini berarti termasuk pengalaman sila keberapa? Ketiga. Jadi, bekerja sama itu termasuk sikap pengalaman sila ketiga, yaitu dilambangkan dengan apa? Dengan apa? Ketiga. Ya, kalian ingat-ingat ya. Boleh dilihat di buku. Dan bunyinya apa ya? Yaitu Persatuan Indonesia, ya. Yang ketiga, pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan. Yang keempat, pekerjaan akan lebih cepat
selesai. Ini manfaatnya. Yang kelima, melatih diri untuk menghargai orang lain. Nah, dari kesimpulan penjelasan tadi, ya, meskipun kita diciptakan berbeda oleh Allah, kita tidak boleh berpecah belah, ya, nggak boleh bermusuhan, nggak boleh saling musuhan, ya. Nah, kita harus tetap bersatu dan bekerja sama. Karena bekerja sama itu memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Nah, mulai sekarang kalian jangan segan-segan untuk meminta bantuan orang lain jika kalian merasa kesulitan ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar yang rajin. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.